Halo Brother Skuy, bertemu lagi bersama gua Mimin Skuy. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Nanti di akhir video, oke brother? Jadi alangkah baiknya kita subrek dulu channel ini. Jika sudah, langsung lanjut saja kita ke rangkumannya. Skuy. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah video yang sedang disaksikan oleh sekelompok anak muda. Dari dalam video itu, seorang pria bernama James merasa yakin bahwa wanita di dalam video itu adalah kakaknya yang bernama Heather, karena menurut keterangan video kaset rekaman tersebut ditemukan di sebuah hutan yang bernama Black Hill, di mana hutan tersebut adalah lokasi yang dijadikan Heather untuk membuat video dokumenter beberapa tahun silam. Lalu James mengajak teman-temannya untuk mendatangi si YouTuber yang mengupload video itu agar ia bisa menuju tempat ditemukannya kaset rekaman itu. Singkat cerita, James dan ketiga temannya langsung mempersiapkan perlengkapan. Mereka pun berniat untuk merekam dan mendokumentasikan semua kegiatan pencarian ini. Kemudian seorang wanita cantik yang bernama Lisa mengawali dokumentasi mereka dengan membacakan sebuah narasi. Dalam narasinya, ketika Heather dikatakan hilang, sebuah rekaman terakhir ditemukan oleh polisi. Dari rekaman tersebut, Heather diduga berada di sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Some of the footage shot by James that showed her going into a house. Dari rekaman tersebut, rekan Heather sedang menghadap dinding rumah, tapi entah apa yang terjadi kepada mereka. Namun setelah pencarian besar-besaran oleh polisi, rumah yang berada di dalam video itu tidak pernah ditemukan dan terkesan tidak pernah ada. For as long as I've been friends with and answers to his sister's disappearance. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya sepakat untuk mencari keberadaan rumah itu. Mereka pun tidak peduli dengan cerita-cerita seram yang mereka dengar di hutan Black Hill. James pun berkata, jika memang kakakku sudah meninggal, setidaknya aku ingin mencari tahu apa yang terjadi kepadanya. James, you think you're gonna find the house? Any chance at all that I could find out what Do you believe at all in the stories? Di keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan jauh untuk menemui si YouTuber yang sebelumnya sudah dihubungi oleh James, di mana orang tersebut adalah warga lokal yang tinggal di sekitaran hutan Black Hill. Singkat cerita, mereka pun memasuki sebuah daerah yang dulunya bernama Blair. Dan menurut informasi, kawasan ini berganti nama setelah semua warga meninggalkan daerah ini. Dan akhirnya mereka pun tiba di rumah si YouTuber. Kemudian mereka disambut pasangan vlogger yang bernama Len dan Talia. Can I keep doing like monitoring? Have a seat in there and Lane. Saat mereka berkumpul, James menceritakan semaksud kedatangan mereka kepada pasangan kebo-kebo ini. Mendengar rencana tersebut, sontak Len dan Talia pun ingin bergabung dengan perjalanan mereka karena menurutnya lumayan bisa dibikin konten horor tanpa gimmick kesurupan. Setelah semuanya sepakat, mereka pun langsung berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di kawasan hutan Black Hill, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan cokor saja, karena memang suasana sudah banyak ruyuk sehingga tidak bisa dihindarkan. Di sepanjang perjalanan, seorang pria bernama Peter kepo dengan video-video channel YouTube Len. Ia pun penasaran dengan video tumpukan batu dan simbol-simbol aneh yang direkam oleh Len. Kemudian Len menceritakan bahwa daerah ini memang memiliki sejarah yang kelam. Obrolan pun dilanjutkan oleh Talia, di mana pada zaman dahulu ada sebuah kasus penculikan 8 bocah yang dibawa ke sebuah rumah tua di hutan ini. Dari cerita seorang bocah yang selamat, katanya si penculik adalah seorang wanita tua. Yang terasa saking asiknya bercerita, termasuk saya sendiri, mereka akhirnya tiba di lokasi penemuan kaset. Kemudian Lan mengatakan bahwa kaset itu ditemukan di sebuah pohon yang tersambar keluarga Atta. Maksudnya Hatta Halilintar, Halilintar atau Geledek. Setelah mengetahui lokasi penemuan kaset, mereka pun lanjut untuk mencari keberadaan rumah di mana para polisi pun tak mampu menemukannya. Dan kali ini mereka akan melintasi sebuah sungai yang juga memiliki kisah mengerikan. Tapi karena takut sepatunya basah dan menyebabkan romengen dan kekeongen, akhirnya mereka pun nyeker untuk menyeberangi sungai tersebut. Leeches are fine. Did you get a pedicure before you came? Wait, I got it. Tanpa diduga, Ashley menginjak sesuatu hingga membuat kakinya terluka. Kemudian mereka langsung mengobati kaki Ashley yang sobek akibat terkena batu. walk on it. Gotta bring it around. Yeah.
Okay. All right. Setelah keadaan membaik, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun keadaan yang sudah sore, mereka pun mendirikan tenda untuk bermalam di hutan ini. Mereka pun mempersiapkan sebuah drone untuk memudahkan pencarian rumah tersebut. Dari pengamatan kamera drone, mereka tidak menemukan apa-apa selain hutan belantara yang sangat luas. Do you see any? Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah asiknya berkemping, Lisa menanyakan tentang sosok penyihir Blair yang menjadi cerita paling trending di hutan ini. Talia pun menceritakan bahwa sebenarnya wanita itu bernama Ellie Kenworth, di mana pada zaman dulu warga menuduhnya penyihir setelah menculik dan mengambil darah dari beberapa bocil, hingga pada akhirnya ia disekap dan dihabisi di dalam hutan ini. Namun menurut beberapa saksi mata, jasad Ellie dinyatakan hilang dan diduga Ellie masih hidup. Lalu setelah kejadian itu, tiba-tiba banyak warga di daerah ini yang menghilang. Kekacauan itu pun akhirnya membuat para warga lain memilih untuk mengungsi dari daerah Blair. Len pun menjelaskan bahwa penyihir Blair akan membuat siapa saja yang melihatnya akan merasakan ngerinya mati dalam ketakutan. Dan itulah sebabnya seseorang di dalam rekaman Heather menghadap ke dinding untuk menyelamatkan dirinya. Or alternately, no one has ever seen her when I was a kid with about 100 other. I remember that. Malam pun semakin larut, mereka pun segera tidur. Namun setelah beberapa saat, James pun mendengar sesuatu dari sekitaran tenda. Dirasa ada yang tak beres, James pun menghubungi teman-temannya lewat radio. Hey, is that you? Da- Com check. Yeah, we're okay. Dan rupanya semua orang mendengar suara berisik tersebut. Lalu tiba-tiba Ashley mengatakan bahwa Len sudah menghilang. Kabar itu pun langsung membuat mereka melakukan pencarian. Lane! Lane! Mereka pun kaget oleh kedatangan Len yang sangat tiba-tiba. Lalu Len menceritakan bahwa ia juga sedang mencari sumber suara yang tadi terdengar. Namun karena pencarian tidak membuahkan hasil, mereka pun kembali ke dalam tenda. Di keesokan harinya, James terbangun saat mendengar keributan teman-temannya di luar tenda. Rupanya teman-teman James menemukan benda-benda aneh yang tergantung di sekitaran tenda. Terlihat mereka pun panik karena menyangka semua ini adalah pertanda buruk. Apalagi ketika mengetahui bahwa saat ini sudah jam 2 siang. Mereka pun seolah tak percaya bahwa sudah tidur selama ini. Keadaan ini pun membuat mereka panik dan memutuskan secepatnya pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, Ashley merasakan sakit di kakinya yang terluka. Di saat itu pula, Lisa menemukan sebuah tali di tasnya Len. Ia pun menduga bahwa Len adalah seorang yang memasang simbol-simbol aneh itu. Tuduhan itu pun membuat keadaan menjadi kisruh. Cekcok pun terjadi. Jika memang ini adalah prank, mana mungkin mereka bisa mensabotase jam yang tiba-tiba sudah jam pukul 2 siang. Tapi tetap saja Peter dan yang lain tidak mempercayainya. Apalagi mereka sudah merasa di-prank oleh pasangan vlogger ini. Lalu Peter menyuruh Len dan Talia untuk segera pergi. Terlihat Len pun bingung karena ia dan Talia tidak memiliki kompas apalagi GPS. Akan tetapi Peter dan yang lainnya tidak peduli sekalipun Len dan Talia tersesat. What if we get lost, okay? What if we... Oh my God. No. Oh, come on! Okay, just calm down. We meant to. We wanted to... Exact same kind of tape that you found. Setelah mengusir mereka, Peter dan teman-temannya melanjutkan pencarian. Tapi ketika hari mulai gelap, mereka merasa bingung dengan arah yang harus mereka tuju. Looks familiar. No. That doesn't make sense. I've been following the GPS. Oh my wow. Ternyata mereka kembali ke tempat semula. Padahal mereka merasa sudah jauh asruk-asrukan melintas hutan ini. Di tengah kepanikan dan rasa kasarung yang mendalam, keadaan pun diperparah dengan GPS yang tiba-tiba error. Lagi-lagi Ashley kesakitan dengan luka di kakinya. Melihat kondisi Ashley yang semakin parah, Peter menyarankan untuk bermalam lagi di tempat ini. Setelah beberapa saat, Peter mengecek luka di kaki pacarnya itu. Hey, how you doing? Okay. I'll go get Jane. Terlihat Peter pun kaget saat melihat pergerakan di bawah kaki luka Ashley.
Akan tetapi ia tidak memberitahu Ashley akan keanehan ini. Sementara itu Lisa dan James sedang berusaha mengecek keadaan hutan menggunakan drone. Tanpa diduga drone mereka malah nyungsep di atas pohon. So, I'm gonna gather some wood if you guys think you... Take it further out. Singkat cerita, malam pun tiba. Di mana kali ini Peter sedang mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Lalu tiba-tiba senter abal-abal miliknya mengalami gangguan. Lalu ia mendengar suara aneh dari balik dedaunan. Entah suara apa itu. Peter yang panik pun berusaha kembali ke lokasi tenda. Peter pun semakin panik saat ia melihat sosok misterius di balik alor. Dan tiba-tiba sebuah pohon menimpa Peter. Kejadian itu pun terdengar oleh James dan Lisa. Sementara itu Peter yang sudah tawalakaya didatangi oleh sosok yang misterius. Sosok itu pun membawa Peter yang sekarat entah kemana. Tak lama kemudian James tiba di lokasi kejadian. Terlihat ia pun keheranan karena Peter sudah menghilang. Lalu James berusaha menghubunginya lewat radio. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian James pun kembali ke tenda. Sesampainya di dalam tenda, James dan Lisa bingung harus kemana mencari temannya itu. Lalu tiba-tiba... You know, I actually thought that. Dikira itu Peter, mereka pun langsung mengeceknya. Tapi ternyata itu adalah Len dan Talia yang terlihat kebingungan. Dan anehnya lagi penampilan mereka sangat buluk dan seperti gembel hutan. Kemudian Len bertanya kapan terakhir kali mereka bertemu. Lisa pun langsung menjawab, siang tadi kita bertemu. Len yang kaget pun berkata, kita sebenarnya sudah tersesat 5 hari di hutan ini. Dan selama 5 hari itu pula mereka tidak pernah melihat sinar matahari. James dan Lisa pun kaget saat mendengar kenyataan itu. Kemudian Len dan Talia terlibat cekcok karena Talia tidak mau diajak pergi oleh Len. Kenapa? Karena menurut Len, James dan teman-temannya tidak lama lagi akan mati. Akan tetapi Talia memilih untuk tinggal bersama James dan teman-temannya. Terlebih karena ia sudah lelah setelah 5 hari asruk-asrukan tidak jelas di dalam hutan. Karena Talia sudah menentukan pilihan, Len pun akhirnya pergi sendirian. Setelah itu Lisa mengajak Talia ke perkemahan. Singkat waktu beberapa jam berlalu. Mereka yang sedang tidur terbangun oleh suara alarm di jam 7 pagi. Akan tetapi mereka heran karena di luar suasananya masih gelap. Bukan hanya gelap saja, mereka pun menemukan gundukan batu dan simbol-simbol aneh. Mereka pun mulai merasa bahwa di hutan ini memang ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kepanikan, Ashley menghampiri mereka dan terus menanyakan si ganteng Peter. Sementara itu Talia ketakutan karena ia melihat rambut di salah satu simbol itu. Dan saat melihat keberadaan Talia, Ashley yang sudah muak pun kembali menyangka bahwa semua keanehan ini adalah perbuatannya. Bagaikan boneka santet, Talia pun ringsek ketika Ashley mematahkan simbol itu. Terlihat mereka pun histeris melihat kematian Talia yang begitu meringsekkan sekali. Lalu tiba-tiba... Ya, tenda-tenda pun terangkat sesuatu, entah apa itu. Mereka pun langsung lari seedun-edunnya tanpa arah. Kekacauan ini pun membuat Ashley terpisah dari kedua temannya. Di tengah pencarian teman-temannya, Ashley menemukan drone yang masih nongkrong di atas pohon. Kemudian ia berusaha mengambilnya untuk mempermudah menemukan teman-temannya. Ya, ia pun terjatuh dari pohon tersebut dan dibawa oleh sosok misterius yang belum diketahui itu apa. Di sisi lain, Lisa dan James sedang mencari keberadaan Ashley. Di tengah gelapnya hutan, suasananya semakin dimeriahkan dengan hujan yang mulai turun. Dirasa itu adalah teriakan Ashley, mereka pun mencari sumber suara itu. Tanpa diduga rumah yang selama ini mereka cari akhirnya ditemukan. Dirasa itu kakaknya, James memaksa Lisa untuk menemaninya masuk ke dalam rumah. Akan tetapi Lisa merasa yakin bahwa itu bukanlah Heather. Lisa yang merasa bahwa semua itu adalah tipuan sang penyihir memaksa James untuk pergi saja dari tempat ini.
Tapi tetap saja keyakinan James membuatnya langsung memasuki rumah tersebut. Melihat sosok yang berlari, James pun masih saja menganggap itu adalah kakaknya. Akhirnya James pun sadar bahwa semua ini hanyalah tipuan. Ia pun berusaha kembali menemui Lisa, tapi sialnya James terjebak di dalam loteng. Kembali ke Lisa di tengah guyuran hujan, Lisa pun mencari keberadaan Ashley. Betapa kagetnya Lisa saat melihat penampakan sang penyihir Blair. Lisa yang ketakutan pun langsung masuk saja ke dalam rumah tersebut. Tanpa diduga ia bertemu dengan Len yang terlihat semakin buluk seolah Len sudah berbulan-bulan tersesat. Kemudian Len berkata si penyihir sedang mengincar orang-orang yang telah mengintainya. Lisa yang terjebak berusaha untuk kembali ke atas dan mencari James. Lalu Lisa melewati jalur pembuangan alias cubluk untuk mencari jalan keluar. Akhirnya Lisa berhasil keluar. Di tengah kepanikan, Len yang sedang dikejar si penyihir tanpa sengaja ditusuk Lisa. Terlihat Lisa pun tak percaya atas apa yang telah ia perbuat. Dalam kepanikannya, akhirnya Lisa bertemu dengan James di dalam loteng. Lalu tiba-tiba merasa si penyihir akan datang, James memaksa Lisa untuk menghadap dinding. Di tengah ketakutan James menyuruh Lisa untuk tidak melihat si penyihir secara langsung. Lalu tiba-tiba James merasa bahwa ia didatangi oleh Heather. Rupanya si penyihir berhasil menipu James. Terlihat Lisa pun histeris karena semua temannya kini sudah tewas. Kemudian Lisa melihat keadaan James melalui kamera. Sontak Lisa pun kaget ketika mendengar suara James. Akhirnya Lisa pun terkena tipuan sang penyihir hingga ia pun menjadi korban terakhir dari rencana James yang ingin mencari kakaknya. Dan film pun tamat. Oke brother, jadi itu adalah rangkuman ceritanya ya guys ya. Jadi judulnya Ane cantumkan langsung ya guys ya. Ini adalah judulnya, oke guys. Jadi simpulkan saja ya guys ya pesan dari film ini. Tapi menurut saya tidak ada pesan sih dari film ini ya guys ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, alangkah baiknya subscribe, like, comment, and share. Oke brother, selamat berjumpa kembali di lain waktu. Ciao. Bye-bye, salam sejahtera.